Paduan Kelola Pembukaan Bisnis Retail bersama saya Rininta Adriani sebagai tim Implementation Specialist Journal.id. Jurnal sendiri merupakan sistem accounting online berbasis cloud. Bisnis retail merupakan bisnis pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk bisnis. Fitur-fitur yang tersedia di jurnal untuk bisnis retail itu kita ada fitur inventory, tag, dan warehouse untuk perusahaan yang memiliki beberapa outlet, dan fitur konsinyasi menggunakan fitur warehouse. Di jurnal sendiri kita mempunyai 3 paket, yaitu Starter, Pro, dan Enterprise. Starter biasa digunakan untuk jasa, Pro untuk retail yang hanya mempunyai 1 gudang, Enterprise sendiri untuk multi gudang atau mata uang asing. Untuk masuk ke jurnal, kita bisa klik di kanan atas di login, lalu input email kita. Sekarang yang kita bisa lihat adalah menu dashboard di jurnal. Menu dashboard itu sendiri, di menu dashboard kita bisa melihat laporan keuangan secara grafik, dan grafik ini akan otomatis terbuat setelah kita melakukan transaksi di jurnal. Selanjutnya ada menu laporan. Di menu laporan ini kita bisa melihat laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya seperti laporan penjualan, persediaan biaya secara detail, dan bisa diekspor ke Excel atau PDF. Menu kas dan bank, penjualan, pembelian, dan biaya merupakan input tab di jurnal. Jadi kita melakukan transaksi accounting kita setiap harinya di menu ini, lalu akan terbuat ke menu output tab. Untuk kontak, produk, pengaturan aset, dan daftar akun merupakan data master. Selanjutnya kita bisa ke menu setting. Di menu setting yang kita harus isi adalah setting company details, setting penjualan, setting pembelian, dan setting produk jasa. Di menu setting company details, info-info yang harus kita masukkan adalah logo perusahaan, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan info-info lainnya. Selanjutnya di menu penjualan. Di menu penjualan kita bisa mengaktifkan fitur tolak penjualan jika kekurangan kuantitas. Jadi ketika kuantitas produk Anda 0, kita tidak bisa melakukan invoice atau penjualan barang. Menu yang di sini bisa kita aktifkan semuanya. Selanjutnya di menu pembelian. Di menu pembelian juga kita bisa mengaktifkan semua fitur yang ada, lalu kita save. Untuk di produk dan jasa, kita bisa memilih metode perhitungan biaya inventory. Kita ada FIFO dan average. Perbedaan FIFO dan average itu, FIFO itu kita mengeluarkan barang dari pembelian barang kita yang pertama. Kalau average itu penghitungan inventory rata-rata. Selanjutnya kita ke menu daftar akun. Daftar akun adalah semua akun yang menjadi komponen-komponen di laporan keuangan. Di sini kita bisa input daftar akun melalui 2 cara, import dan manual. Untuk cara manual, kita bisa klik di kanan atas, di buat akun baru. Di sini kita bisa input, contohnya, bank. Lalu kita pilih kategorinya di kas dan bank. Lalu kita klik di kanan bawah buat akun. Otomatis akun yang baru kita buat sudah terdaftar di jurnal. Oke. Selanjutnya di menu produk. Menu produk ini fungsinya untuk mengontrol persediaan barang untuk produk-produk yang kita beli dan kita jual. Di menu produk kita bisa melihat semua nama produk yang kita jual, kuantitas, harga rata-rata, harga beli terakhir, dan harga jual. Untuk menginput master data produk, kita mempunyai 2 cara. Kita punya cara import dan manual. Untuk manual, kita hanya klik di kanan atas,
buat baru, kita pilih produk baru. Di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Contohnya nama. Di sini kita input nama produk yang kita jual. Contohnya saya masukin Maktop app di sini. Kita unit itu merupakan satuan barang. Misalnya satuannya unit. Oke. Di sini kategori kita bisa masukin handphone atau mobile atau laptop untuk mempermudah kita ketika mencari produk yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya di sini ada saya beli produk dan saya jual produk ini. Ketika kita membeli produk ini, kita klik. Dan ketika kita menjual produk ini, kita juga klik. Dan ketika kita mau menghitung inventory persediaan produk tersebut, kita aktifkan. Di sini kita input harga beli kita. Contohnya, selanjutnya kita input harga jual kita. Selanjutnya kita klik buat produk di kanan bawah. Di jurnal sendiri kita memiliki fitur multi gudang. Jadi untuk kita yang mempunyai beberapa gudang, kita bisa menambahkan gudang kita tetap di menu produk, lalu klik di kanan atas, lalu dibuat gudang baru. Jadi misalnya ini untuk kita yang punya gudang HO dan misalnya gudang cabang. Misalnya di sini saya buat gudang. Oke. Jadi kita bisa melihat laporan kuantitas per gudang di menu produk di daftar gudang. Selanjutnya saya akan membahas stok opnam. Stok opnam sendiri gunanya untuk mencocokkan catatan kuantiti kita yang ada di jurnal dengan yang ada sebenarnya. Untuk melakukan stok opnam di jurnal, kita cukup klik di kanan atas, dibuat baru, lalu penyesuaian stok. Lalu kita masukkan tanggal stok opnam kita pilih akun stok opnamnya, lalu kita pilih gudang tempat kita stok opnam. Lalu kita klik next. Di sini kita bisa input jumlah sebenarnya. Ketika kita sudah input, kita tinggal klik di kanan bawah buat stok opnam. Otomatis stok yang ada di produk akan terupdate di menu produk dan di laporan keuangan. Selanjutnya di menu kontak. Menu kontak sendiri untuk kita input daftar pelanggan dan vendor kita. Menu kontak ini juga untuk memantau piutang dan hutang kita terhadap supplier. Kita bisa input kontak ini dengan cara import maupun manual. Untuk input manual, kita bisa klik di kanan atas, di kontak baru, lalu kita pilih pelanggan, dan kita masukkan nama pelanggan di sini. Di sini ada beberapa form yang bisa kita isi, cuman form yang wajib diisi itu hanya yang nama panggilan dan tipe kontak. Setelah itu kita bisa save atau klik tambah yang ada di kanan bawah. Otomatis kontak akan bertambah di menu pelanggan. Di menu kontak ini kita bisa melihat dan memantau piutang customer atau hutang kita terhadap vendor. Untuk melihat berapa piutang customer kita hanya klik nama pelanggannya, contohnya Tokopedia, lalu kita bisa klik transaksi. Di sini kita bisa melihat history transaksi yang sudah kita lakukan bersama pelanggan kita. Selanjutnya di modul biaya. Modul biaya ini untuk mencatat semua pengeluaran kita, pengeluaran operasional, dan pengeluaran yang lain-lain. Untuk input menu biaya, kita klik di kanan atas, lalu kita klik buat biaya baru. Di sini kita pilih
biaya itu terbuat dari akun kas atau bank, misalnya bank. Lalu di sini kita masukkan penerima, bisa kita masukkan nama supplier atau karyawan. Di sini kita input tanggal transaksi biaya tersebut, cara pembayaran, dan masukkan nomor dokumen untuk biaya tersebut. Lalu di bawahnya kita pilih akun biaya. Akun biaya merupakan akun yang kita buat di daftar akun tadi. Misalnya di sini saya bikin biaya pengiriman. Deskripsinya bisa kita tulis. Lalu kita masukkan jumlahnya. Setelah itu kita bisa scroll ke bawah, lalu kita buat biaya baru. Setelah kita membuat biaya baru, kita bisa langsung melihat jurnal yang terbuat di kanan atas. Klik. Jurnalnya otomatis akan terbuat. Selanjutnya di menu pembelian. Menu pembelian sendiri gunanya untuk membuat purchase invoice atau tagihan-tagihan dari vendor. Saya akan menjelaskan pembuatan PO dan invoice. Pertama kita ke menu pembelian, lalu klik kanan atas dan pilih pemesanan pembelian untuk pembuatan PO. Di sini ada beberapa form yang harus kita isi, contohnya seperti supplier. Kita pilih nama supplier, lalu kita masukkan tanggal PO kita. Misalnya kita buat PO di tanggal 8, ini nomor PO kita input. Kita pilih PO tersebut, kita tunjukkan ke gudang yang mana. Lalu kita input produk yang kita pesan. Kita bisa memasukkan kuantitas di sini. Dan kita bisa mengisi ulang harga belinya. Ketika sudah input semua barang, kita bisa klik kanan bawah, yaitu buat pesanan pembelian. PO ini bisa kita print atau kita langsung email ke vendor kita. Kita tinggal klik cetak dan lihat, kita lihat pemesanan, dan kita preview PDF. Di halaman ini kita bisa print purchase invoice kita atau pemesanan pembelian kita. Setelah PO terbuat, saatnya kita melakukan tindakan penerimaan barang ketika barang itu datang. Ketika barangnya datang, kita tinggal klik purchase invoice tersebut, lalu kita klik tindakan, kita klik terima pengiriman. Di sini kita masukkan tanggal kita terima barang. Lalu kita klik buat pengiriman pembelian. Ketika kita klik buat pengiriman pembelian, otomatis stok yang ada di menu produk itu akan bertambah sesuai dengan kuantitas yang kita pesan. Selanjutnya, setelah kita menerima pesanan pembelian, kita bisa klik buat penagihan yang nanti akan terbuat jurnalnya ke inventory kita. Di sini kita masukin tanggal invoice yang kita terima, kita masukkan tanggal jatuh tempo, dan kita klik buat pembelian di kanan bawah. Ketika kita membuat penagihan pembelian, otomatis sudah tercatat di jurnal sebagai
inventory pada hutang. Kita bisa langsung melihat jurnalnya di sini. Selanjutnya, ketika kita mau melakukan transaksi pembayaran pembelian, kita tinggal klik tindakan di bawah, lalu kita klik kirim pembayaran. Di sini kita pilih pembayaran invoice tersebut kita bayar melalui cash, bank, atau giro. Di sini saya pilih bank. Kita masukkan tanggal pembayaran, kita masukkan cara pembayaran, lalu kita masukkan nominal transaksi yang kita bayar. Lalu kita klik buat pembayaran. Nanti otomatis akan terjurnal balik dan tagihan kita menjadi lunas statusnya. Selanjutnya di menu penjualan. Di menu penjualan kita bisa mencatat sales order atau pemesanan pembelian dan penagihan penjualan atau invoice yang akan kita berikan ke customer. Untuk membuat penjualan baru, kita tinggal klik ke menu penjualan, klik di kanan atas ada buat penjualan baru, lalu kita klik pemesanan penjualan. Pemesanan penjualan merupakan PO dari klien yang kita catat sebagai sales order atau pemesanan penjualan. Di sini kita masukkan nama pelanggan, lalu kita masukkan tanggal SO yang mereka buat, kita pilih gudang, lalu kita masukkan barang yang mereka pesan. Di sini tinggal kita klik buat pesanan penjualan. Ketika kita membuat pesanan penjualan atau pesanan pembelian, belum ada jurnal yang terbentuk. Setelah pemesanan penjualan selesai, kita bisa klik tindakan, lalu kita buat pengiriman. Ketika kita membuat pengiriman, otomatis stok akan berkurang di menu produk kita. Di sini kita input tanggal kita kirim barang, lalu kita input berapa kuantitas yang kita kirim, lalu kita scroll ke bawah, kita klik buat pengiriman penjualan. Setelah kita melakukan pengiriman penjualan, kita bisa membuat invoice dari SO atau dari pengiriman tersebut. Kita tinggal klik di kanan bawah, ada buat penagihan. Penagihan merupakan invoice yang akan kita kirim ke pelanggan. Di sini kita bisa input tanggal invoice, jatuh tempo invoice, nomor invoice bisa kita input atau otomatis terbuat. Lalu kita scroll ke bawah, lalu kita klik buat penjualan. Ketika kita sudah membuat invoice atau penagihan penjualan, otomatis jurnalnya sudah terbentuk. Di kanan atas kita bisa cek jurnalnya, dia otomatis terbuat. Selanjutnya di menu kas dan bank. Di menu kas dan bank ini kita bisa melakukan 3 transaksi. Kita bisa melihatnya di sini. Ada transfer uang, terima uang, dan kirim uang. Transfer uang dilakukan ketika adanya transaksi pemindah bukuan, misalnya dari bank ke petty cash atau dari cash ke bank. Selanjutnya terima uang. Terima uang dilakukan ketika kita menerima uang, misalnya dari pengembalian advance atau pengembalian uang muka. Selanjutnya kirim uang. Kirim uang dilakukan ketika kita ingin mencatat uang keluar, misalnya kita mau membayar pinjaman untuk karyawan, kita memberikan uang muka, jadi kita mencatat uang keluar tapi bukan biaya. Setelah biaya pembelian, penjualan, dan kas dan bank kita input, kita sudah bisa melihat di laporan. Laporan-laporan yang ada di menu laporan ini otomatis terbuat dari transaksi yang sudah kita buat sebelumnya.
Di sini ada laporan sekilas bisnis, penjualan, pembelian, produk, aset, bank, dan pajak. Semuanya otomatis terbuat dan bisa diekspor. Contohnya laporan penjualan. Di sini kita bisa melihat laporan piutang per pelanggan. Tinggal klik lihat laporan, kita masukkan, lalu kita bisa lihat piutang pelanggan dari invoice atau dari tanggal. Di sini kita bisa melihat laporan neraca dan laporan laba rugi. Neraca sendiri adalah laporan untuk melihat aset, kewajiban, dan ekuitas kita. Kita bisa melihat total hutang dan total piutang di menu neraca. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba ruginya otomatis terbuat, kita bisa melihat pendapatan dan pengeluaran kita. Kita bisa atur laporan laba ruginya dari tanggal yang kita mau. Lalu kita klik filter. Laporan yang terbuat bisa kita ekspor, tinggal kita klik di kanan atas, ekspor, lalu kita pilih PDF atau Excel. Setelah kita melakukan transaksi di kas dan bank, penjualan, pembelian, dan biaya, otomatis dashboard pun akan terupdate. Kita bisa melihat arus kas, penjualan terhutang, tagihan belum dibayar, cash, account receivable, biaya operasional di dashboard. Kita bisa pilih per bulan, atau per minggu, atau tahunan. Sekian webinar session saya kali ini. Jika ada pertanyaan mengenai jurnal, dapat ditanyakan ke fitur live chat. Terima kasih telah mengikuti session ini. Sampai jumpa.